Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman apa kabar hari ini? Selamat hari, ini hari apa ya? Hari Rabu ya kalau nggak salah. Nah, pagi hari ini aku seperti biasa masak untuk sarapan dan juga bekal suami aku. Teman-teman, sebenarnya tadi tuh aku dan suami kebangun jam 2:30 pagi, terus nggak bisa tidur lagi gitu ya. Nah, di situ kita tuh kayak ngopi-ngopi gitu, sekalian ngobrol-ngobrol, nggak tahu kenapa gitu terbangun jam segitu terus seger aja gitu bawaannya. Jadi teringat kayak pas Ramadan ya, kalau Ramadan kan bangun jam 2:30, jam 3 pagi gitu. Bahkan kita tuh sempat makan di jam segitu, Masya Allah. Aku ada bikin mie goreng, terus juga bikin tempe mendoan. Nah ini tuh sekitaran jam 7 pagi, 6:30 gitulah. Aku masak lagi ya, tadi setelah subuh itu sempet tidur lagi dan kebangun jam 6:30 lagi. Jadi aku masak lagi untuk sarapan pagi dan bekal. Ini tuh suami aku request untuk masak buncis yang diorak-arik pakai telur. Cuma berhubung buncisnya ini tinggal sedikit, jadinya aku campur sama jagung muda ya, biar agak sedikit banyak. Untuk bumbunya pakai saus tiram, kaldu bubuk, bukan gula merah ding, gula putih, tapi kalau mau pakai gula merah juga nggak apa-apa, garam gitu ya, terus juga cuma pakai cabai bawang terus daun salam. Untuk menu pagi hari dan bekal suami aku kayak gini aja, dengan nasi putih dan juga tempe mendoan yang aku bikin tadi jam 3 pagi. Masya Allah. Oh ya, gimana nih teman-teman cuaca di daerah teman-teman semua? Udah pada rutin hujan kah? Kalau di aku udah hujan nih ya, semalam juga hujan kalau nggak salah. Terus paginya juga udah mendung, jadi ya spoi-spoi anyes gitu, asri gitu ya di badan, nggak gerah. Pas aku berbagi video kemarin, banyak banget yang komen kalau samaan ya, kalau pas awal bulan saat terima gaji itu lagi semangat-semangatnya dalam budgeting, dalam menabung, bahkan kalau pas uangnya masih banyak, budget anggarannya masih banyak tuh kayak nggak pengen apa-apa. Tapi nanti pas uangnya menipis menuju akhir bulan, itu yang namanya keinginan bener-bener nggak bisa dibendung. Ibaratnya apa aja dipengenin dan semua rata-rata sama kayak gitu ya. Makanya mumpung awal bulan, mungkin banyak juga yang budgetingnya di awal bulan seperti aku. Mumpung budgetnya masih banyak, baru terima gaji, jangan sampai kendor ya dalam menghemat gitu. Aku juga nih di sini aku usahain meskipun awal bulan mungkin budgetnya masih penuh gitu ya, tapi aku tetap harus terutama untuk disiplin memasak. Karena kadang-kadang tuh pas lagi masih penuh budgetnya, kadang-kadang suka nanti aja masaknya gitu ya, beli aja dulu gitu. Nah itu yang sering aku rasakan dulu, tapi untuk sekarang enggak. Aku akan menerapkan diri aku bahwa awal bulan, pertengahan maupun akhir bulan itu sama kondisinya. Jadi jangan sampai di awal itu kayak berfoya-foya, di pertengahan baru menghemat, terus akhir bulannya tuh udah minus gitu ya. Jadi jangan sampai, karena belajar dari pengalaman juga. Nah ini sembari nyuci baju ya teman-teman, meskipun udah musim hujan tapi tetap ya yang namanya nyuci baju ya tetap dilakukan, apalagi bajunya kotor. Jadi biasanya aku nanti jemurnya di teras aja. Nah di sini juga aku mau berbagi ataupun sharing tentang fenomena kehidupan dari gaji ke gaji, di mana seseorang hidup pada awal gajian itu hidupnya sangat enak, lalu menuju pertengahan udah mulai yang baru berhemat, terus terakhirannya akhir bulannya udah minus, udah hutang sana sini untuk memenuhi kebutuhan karena uangnya sudah habis. Itu jangan sampai ya. Sebaiknya kita harus membiasakan diri untuk pada saat baru terima gaji ya kita harus punya pemikiran bahwa uang yang kita dapatkan kali ini, sejumlah ini, itu tidak boleh dihabiskan dalam waktu 1 hari atau 1 minggu gitu ya. Uang ini harus cukup untuk 1 bulan, dimana uang ini harus dibagi menjadi 30 hari. Jadi meskipun saat kita pegang uang gaji misalnya masih banyak gitu ya, perasaan kita harus biasa aja, jangan sampai yang terlalu euforia gitu ya, kesenengan, kebablasan, masih pegang uang banyak terus pengennya jalan-jalan, shopping itu jangan. Nanti kalau over budget di awal, pertengahan menuju akhir bulan, akhirnya kelimpungan sendiri, bingung mau cari tambahan dana di mana nih supaya budgetnya cukup sampai akhir bulan, sampai terima gaji kembali.
Makanya sebenarnya post budget ataupun budgeting itu sangat penting ya, mengalokasikan setiap uang dari penghasilan yang kita miliki supaya kita nggak merasa bahwa uang kita itu masih banyak gitu, dan supaya kita paham bahwa setiap uang yang kita miliki itu ada fungsi dan tugasnya masing-masing. Nah teman-teman, ini aku sambil bersih-bersih teras ya, berhubung udah musim hujan, terus juga kadang kan motor keluar masuk di sini tuh kayak akhirnya tuh bergerak ya, kayak tanah yang dari roda motor itu. Jadinya aku membersihkannya bukan cara mengepel ya, tapi ini menyikat pakai sapu yang agak kaku gitu teman-teman. Jadi kayak disikat gitu kan. Ini efektif banget, jadi tuh bersihnya maksimal. Nah ini tuh aku baru ngeh di video ini pas ngedit, kenapa sih jemurannya nggak aku lipet dulu gitu ya. Dan pas aku ngebersihin ini, kenapa tadi tuh nggak keganggu gitu, nggak ngerasa keganggu sama jemuran ini. Padahal kalau dilipet dulu si jemurannya, terus kursinya tuh dipindah ke seberangnya, itu kan jauh lebih gampang gitu ya, jauh lebih leluasa saat membersihkannya. Tapi ya udahlah ya. Ini aku cuma pakai karbol, terus aku tambahin sama sabun cuci piring biar ada busanya. Hati-hati teman-teman kalau misal teman-teman mau coba licin ya, agak licin gitu di kaki, jadi pelan-pelan aja, takutnya kepleset. Nah, kadang-kadang kembali ke topik ya, saat ibu rumah tangga itu mulai kehabisan budget anggaran rumah tangganya, biasanya moodnya itu akan terganggu ya, jadi males beres-beres, males bersih-bersih, males mengerjakan pekerjaan rumah tangga, kadang-kadang juga jadi males masak, terus juga emosinya juga terganggu ya, jadi cepet marah gitu ya, hawaannya tuh bad mood, mulu mengerjakan sesuatu tuh tidak dengan hati yang riang gembira. Nah, makanya di sini tuh aku belajar banget untuk konsisten budgeting, dimana budgeting ini sangat membantu terutama ya untuk mencukupkan alokasi setiap pengeluaran yang ada dari kehidupan rumah tangga yang aku miliki, terus mencukupkan setiap pengeluaran dari penghasilan aku. Meskipun penghasilannya kecil, tapi kalau di budgeting akhirnya tuh kita tahu gitu item per detailnya harus dibudgetkan berapa gitu ya, terus pos budget mana yang harus lebih diperhemat, pos budget mana yang harus lebih ditekan gitu. Karena budgeting ini juga bermanfaat membuat kita menjadi sadar bahwa ternyata uang yang kita miliki saat kita terima gaji ini ternyata itu sudah punya alokasinya masing-masing. Jadi kita tuh nggak besar kepala dan nggak besar hati gitu ya untuk semena-mena memakai uang tersebut dengan sesuka kita. Apalagi mungkin untuk para ibu rumah tangga baru ya, kadang-kadang tuh suka agak kaget kalau kehidupan rumah tangga itu harus ada detail per itemnya, pengeluarannya itu kelihatannya sepele, tapi kalau dijumlahin setiap bulannya pasti ketemunya ya banyak juga, karena tagihan bulanan, kebutuhan sehari-hari pasti masuk dalam alokasi anggaran rumah tangga tersebut. Sehingga kalau kita tidak berhati-hati, akhirnya ujung-ujungnya uang akan habis sebelum waktunya. Biasanya kalau uang udah habis sebelum kita gajian lagi tuh bawaannya emosi, marah-marah, bad mood, nggak semangat melakukan apa-apa kan teman-teman. Aku pun dulu begitu ya, maka dari itu tuh aku belajar untuk budgeting. Ya meskipun dalam setiap budgeting itu tidak lancar, kadang-kadang juga masih agak sedikit minus, over budget gitu ya. Tapi setidaknya dengan budgeting ini, aku setiap bulannya menjadi belajar untuk bisa mengendalikan keinginanku dengan lebih bijak, sehingga setiap bulannya itu ada progres ya, yang tadinya over budget, yang tadinya minus banget menjadi cukup, ataupun menjadi minusnya tuh sedikit dan bisa di backup dengan post budget anggaran lainnya. Hal ini juga menyadarkan aku supaya aku tuh tidak berpikiran atau tidak memprioritaskan hal-hal yang sifatnya kurang penting, yang sifatnya impulsif, karena aku harus mengalokasikan penghasilan aku terlebih dahulu untuk kebutuhan dan juga kewajiban bulanan. Nah setelah itu baru tersadar tuh sisa anggarannya ada berapa. Nah dari sisa anggaran tersebut itulah uang yang bisa kita gunakan untuk memenuhi keinginan kita. Kalau memang sisanya masih banyak, kalau sisanya sedikit kayak aku ya biasanya tuh sisanya sedikit, jadikan uang pegangan gitu ya. Kadang-kadang kalau mau buat memenuhi selera keinginan kita atau seperti berbelanja, jalan-jalan terlalu sering tuh agak sayang ya, karena nanti udah nggak punya pegangan lagi gitu. Makanya justru tuh sekarang setelah melek budgeting, setelah berusaha untuk setiap bulannya itu tidak over budget dan tidak minus, pada saat akhir bulan atau pada saat mau terima gaji kembali tuh bawaannya seneng, apalagi kalau ada sisa-sisa anggarannya. Jadi tuh kita
aku ya maksudnya di sini merasa sedikit berhasil gitu loh dalam mengendalikan dan mengelola keuangan yang aku miliki meskipun penghasilan aku tergolong masih kecil. Merasa kayak lolos ujian aja gitu, apalagi kalau ada sisa anggarannya meskipun sedikit gitu ya, rasanya tuh bahagia. Kadang-kadang tuh cuma kayak bersisa 150.000, 200.000, tapi rasanya seneng aja karena semua kewajiban dan kebutuhan udah terpenuhi, udah dibayar pada bulan tersebut sampai nanti pada saat kita terima gaji kembali. Kalau dulu aku tuh lebih suka pada saat awal terima gaji, kalau sekarang justru aku lebih suka kondisi saat detik-detik akhir bulan, saat detik-detik penyelesaian budgeting bulan ini. Karena dalam akhir bulan tersebut aku jadi tahu seberapa bisa aku mengendalikan diri dalam mengelola keuangan yang aku miliki. Jadi aku lebih tahu gitu seberapa anggaran atau sisa anggaran yang bisa aku sisakan dalam budget bulan ini. Kalaupun tidak ada sisa anggaran tapi alokasi pada bulan tersebut itu cukup dan tidak minus, tidak over budget tuh udah bikin aku bahagia banget karena nggak harus cari-cari penghasilan tambahan untuk membackup kebutuhan yang ada pada bulan tersebut ya. Nah, baru pada saat akhir bulan, kalau ada sisa anggaran itu, sisanya yang bisa kita gunakan, contohnya untuk kasih reward diri ya, misalnya pengen membeli barang yang diinginkan atau pergi ke tempat yang diinginkan. Tapi kalau aku pribadi tuh kadang-kadang suka sayang gitu, karena aku udah merasa berjuang 30 hari mengelola keuangan, terus sisanya mau digunakan untuk hal-hal yang kurang penting yang sifatnya hanya entertain atau kesenangan, rasanya lebih baik ditabung aja deh. Nah teman-teman, ini tuh hasilnya tadi aku bersihin teras, bersih banget ya kalau pakai cara disikat seperti itu. Nah ini tadi sempat belanja cabai di Mang Sayur, ini tuh cabai keriting sama cabai rawit nanti totalnya 7.500 gitu. Ini tuh kayaknya 3.500 apa ya, yang rawitnya 4.500 kalau nggak salah. Ini bisa untuk 1 mingguan deh kayaknya, karena lumayan banyak. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan semangat, khususnya para ibu rumah tangga yang masih pemula seperti aku, masih belajar dan juga masih meraba-raba dalam hal keuangan rumah tangga. Oke, kita ketemu di next video. Assalamualaikum, bye.